Dari Ini beberapa pertanyaan ini saya tanyakan terkait kurikulum di sini. Pertanyaan pertama dari Bunda. Sebelum masuk ke kurikulum, saya ingin bertanya terkait tata tertib yang dipakai di sekolah itu. tata tertib yang di sekolah di SMP Yakti, ya, pertama adalah kita tata tertib itu ada dua. Ya. Pertama adalah tata tertib untuk guru. Ya. Tata tertib guru itu berarti menyangkut masalah kehadiran, masalah pakaian, masalah disiplin, ya, disiplin guru. Ya. Nah, kedua adalah tata tertib untuk siswa. Ya. Tata tertib siswa itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa, ya karena di sini waktu itu begitu tahun ajaran baru kita membuat tata tertib. Kita disampaikan ke orang tua, kita panggil orang tua, namanya sosialisasikan. Nah, orang tua setelah baca bikin pernyataan. Itu nanti orang tua akan membaca poin-poin yang nanti yang harus disepakati. Nah, kalau nanti di kemudian hari siswanya yang melanggar, anak tersebut nanti akan digerakkan poin, namanya poin pelanggaran. Nah, poin pelanggaran itu berapa jumlahnya? 100. Kalau udah 100, nanti siswa akan dikembalikan ke orang tua. Jadi sebelum sampai 100 juga nanti ada namanya pembinaan. Kalau sudah 40 dipanggil panggilan pembinaan. 60 panggil orang tua, panggilan lagi. Nah, terakhir adalah kalau sudah mencapai 90, ini kan sudah termasuk sudah hampir mendekati 100, maka biasanya dikasih warning peringatan. Kalau nanti melanggar lagi, nanti orang tuanya akan dipanggil lagi. Nah, kalau sudah 100 kita akan kembalikan ke orang tua, silakan mencari sekolah yang baru atau tidak ada sekolah. Kalau masih di sini kemungkinan akan berpengaruh karena kriteria kenaikan kelas. Karena kenaikan kelas ini di situ ada nilai akhlaknya baik. Hanya berpengaruh. Karena di sini biasanya pembinaannya melalui wali kelas. Nanti wali kelas, setelah wali kelas nanti guru BK, habis guru BK nanti pakai kepala sekolah, habis wali kelas sekolah nanti keputusan finalnya ada di kepala sekolah. Itu. Kalau bentuk salah satu bentuk peraturan atau tata tertibnya yang biasanya diterapkan di sekolah itu seperti apa? Pertama, tertibnya yang kita real itu yang nyata, pertama terlambat. Nah, siswa terlambat ini dikasih poin 5. Ya, kedua tidak mengerjakan tugas. Ya, tidak mengerjakan misalkan dikasih PR. Nah, tidak mengerjakan sampai sekolah, PR-nya dikerjain, malah kenakan poin. Kedua, merokok. Ya. Jadi misalkan contoh yang merokok, terus yang ketiga misalkan membawa HP, di sini terus terang aja kita diyakini dilarang membawa HP. Kenapa dilarang membawa HP? Karena kita sekolah itu sudah pernah mencoba menerapkan sekolah ini bawa HP, ternyata semua guru pada ngeluhnya apa? Kita kewalahan anak pada saat dia belajar, ya pada saat guru menerangkan siswa mainan HP, ya. Karena mungkin beda ya kalau mahasiswa sama atau anak SMA ya. Jadi pada saat dia belajar dia anak asik main HP, asik, ya, gurunya dicuekin. Ini kan juga memberikan apa? Kurang pada saat kita diberikan pelonggaran anak membawa HP, tapi kelemahannya anak pada saat belajar tidak fokus ke mata pelajaran. Karena sekolah ngambil kebijakan dengan rapat dua guru, ya, dengan rapat dengan komite, maka diputuskan SMP Yakti siswanya dilarang membawa HP. Ya, kurang sekali. Karena mungkin sekolah lain akan mencoba begini, mungkin ya. Sekolah lain punya hak otonomi khusus. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau saya terus terang kita sudah melakukan namanya penelitian, manfaatnya kurang bermanfaat. Kecuali memang boleh bawa HP, kecuali ada tugas khusus. Ya, contohnya misalkan, ayo kita tugas bahasa Inggris, misalnya kita cari apa. Tapi di sini kelemahannya nggak efektif. Kalian main HP, masih kirim-kiriman foto-foto yang nggak jelas. Setelah dikaji, kita putuskan juga. Itu contohnya, terus merokok. Kita sudah kemarin sudah mulai anak merokok 2 kali di sekolah Yakti kita keluarkan di kelas, bukan di ini ya. Pertama di kelas, kedua di kamar mandi. Karena sekarang sekolah Yakti itu punya apa? CCTV. Anak melakukan apapun kita ketahuan. Di kamar mandi sedang merokok, asapnya keluar. Sekolah di kelas gitu.
begitu dipanggil untuk itu kan di kelas ini kan 50 100 hari saya kembalikan lagi. Contoh yang dulu artinya kita sekolah memberikan tindakan tegas atau efek jerah, kita ambil orangnya dan kita kembali. Saya khawatir kalau kita sekolah tidak menerapkan aturan atau tertib sekolah, khawatir sekolah ini akan hancur, karena sekolahnya tetap ya. Nah inilah kadang-kadang nggak ada kompromi apapun tentang yang betul pun kalau kita sekolah di sana nggak ada contoh kita ambil pelanggar, misalnya kembali ke sekolah kita ke sekolah sebelah. Ini contoh gambaran. Sebenarnya banyak ada 50 poin kan. Mungkin kalau itu Mbak bisa ambil sini ada nanti support ya. Itu contoh yang real aja. Ya. Oke, mungkin itu aja. Untuk kurikulum yang digunakan, yang diterapkan oleh sekolah ini seperti apa? Kurikulum masih menggunakan kurikulum 2013. Cuma nanti mengacu ke kurikulum Merdeka. Jadi adopsinya masih pakai kurikulum 2013, tapi kombinasi dengan kurikulum Merdeka. Sudah menggunakan kurikulum KBN-nya masih menggunakan buku pegangan masih menggunakan kurikulum 2013. Mungkin 2024 nanti semua sekolah menjadi mau tidak mau harus menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk saat ini tahun ajaran 2023-2024 masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi masih masa peralihan. Masa peralihan. Jadi masa apa ya, mencoba lah istilahnya. Kalau istilahnya itu kurikulum itu istilahnya sedang mandiri ke berubah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah ini? Kurikulum pendidikan Islam kita sebenarnya ini kan sekolah yaktu, ini kan sekolah umum, bukan sekolah notabene sekolah yang berbasis agama. Kita sekolah yaktu ini pendidikan umum, tapi ada sedikit kita selipkan ya berbasis Islam, tapi ya mungkin 0, sekian persen. Contohnya setiap pagi ini kita membawa dengan tadarrusan, setiap pagi yang sore sudah tadarrusan itu. Artinya apa? Kita menerapkan sedikit materi tentang akhlak dan beriman. Jadi walaupun mungkin bukan pendidikan Islam full, notabene kita jarang menyelipkan beberapa artinya materi tentang agama. Walaupun di pelajaran agama, tapi kalau setiap pagi kan mungkin hanya sekolah-sekolah tertentu yang mengajarkan kebiasaan tadarrusan ya. Mungkin ada ustaz ya agama setiap pagi. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya siapa dan Bapak ingin pertanyaan. Ya, silakan. Nah, itu kalau dari kurikulum pendidikan agama Islam sendiri nih Pak, di sini tuh bagaimana Pak pelaksanaannya, apakah efektif? Kurikulum agama Islam di sini kan kita setiap minggunya kan 3 jam. 3 jam itu sebagian ada digunakan untuk namanya pembiasaan. Kedua apa namanya sholat secara berjamaah. Jadi pembiasaan itu kita menjaganya. Jadi kalau pelajaran yang teori atau ini teori ini sebagian kelas, yang sebagian kalau untuk prakteknya di masjid kan bulan di sebelah ya. Jadi sering pelaksanaan sholat duha, sholat duhur, sholat asar, kalau yang sore sholat asar. Jadi implementasi pelaksanaannya kita diatur oleh guru agama disesuaikan dengan yang menganut agama yang beragama Islam. Kalau yang non Muslim kita juga diwajibkan, karena di sini juga ada beberapa yang non Muslim. Ada ya, kita nggak diwajibkan untuk sholat, untuk ngikutin keagamaan, tapi kita sesuaikan. Silakan kalau pas pelajaran agama nanti boleh diem atau boleh keluar, tapi nanti pada saat nilainya nanti dari gereja atau dari
Renteng karena ada yang agama Buddha, ada yang Hindu. Jadi kita berikan di sini untuk agama, diberikan ruang untuk yang beragama Islam silakan, beragama yang lain silakan menganut sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di sini tidak ada harus ikutin, harus ini. Juga hak untuk silakan untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sangat atraktif ya Pak, dengan Islam ini ada kebiasaan sangat beragam. Iya. Yang Muslim juga tetap ada Diberikan ruang. Selanjutnya Pak, apa saja nilai-nilai keislaman yang diterapkan kepada siswa dalam sehari-hari? Dalam sehari-hari contoh pembiasaan keislamannya pertama pada saat Islam itu kan berikan salam ya. Terus kedua pada saat masuk kelas ya. Pertama adalah berikan salam, habis berikan salam berdoa dan pulang berikan salam berdoa. Ini pembiasaan Islami yang secara Islami ya. Terus kalau nanti misalkan ketemu dengan guru ya kita assalamualaikum, gimana tergantung pada posisi guru berada. Kalau ada peran guru sendiri nih Pak, gimana penerapannya nilai-nilai keislaman tersebut kepada siswa? Penerapannya Iya, dari peran guru. kan guru umum. Iya. Peran guru kalau penerapannya ya kita setiap untuk pelajaran-pelajaran lain kita akan terapkan ya contohnya itu ya. Penerapan guru-guru lain contohnya pada saat kita masuk kita wajib berdoa ya. Setiap guru siapapun yang masuk ke ruangan, masuk ke kelas ya, harus wajib mengucapkan salam dan wajib berdoa pada jam pertama. Dan pada saat nanti ada guru yang di jam terakhir wajib harus berdoa. Begitu Pak. Berawal dan niatnya selalu begitu. Selalu. Untuk menciptakan pembelajaran religius itu ya Pak, diawali dengan doa itu, terus diwajibkan untuk memberi salam seperti itu. Terus wajib membawa busana yang Islam. Ada di situ di tertib siswa wajib membawa busana setiap hari. Itu untuk dihafal atau dibaca? Nanti ada bacaan, ada juga hafalan. Di atas tanah itu pagi dipandu oleh guru agama. Pertama adalah ini dulu, nanti diikuti, ya, anak-anak ikuti. Jadi memberikan contoh dulu, setelah itu anak ikuti. Wajib. Jadi ada Kalau untuk penerapan yang religius itu Pak, apakah ada kendalanya untuk sekolah ini? kendalanya banyak. Kendalanya pertama kalau kita sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu kita kalau kita di masjid ini kan memang harus ada guru pembimbing. Ada kalau yang Islam ini karena kan gurunya kan berpengalaman. Tapi kendalanya pada saat kita sholat berjamaah ini karena untuk pendampingan anak-anak ini kan beda ya. Perempuan kan beda. Itu kan kurangnya di sini pada saat sholat berjamaah. Terus yang kedua pada saat hari besar juga sih. Kendalanya kita kalau misalkan di masjid ya, atau di tempat-tempat ini tempatnya kita karena jumlah kita itu kan 400 anak, sedangkan kita sarananya di lapangan itu hanya cuma 7 kali lah. Jadi kalau dipadatkan kayak upacara saya, kalau upacara itu anak-anak biroan orang di kelas-kelas. Apalagi kalau misalkan perintah keagamaan itu di kelas-kelas nanti lewat sepeda kelas sebagian di lapangan, sebagian di kelas-kelas. Kalau memang tidak mencukupi ini kita di masjid semua. Karena kendalanya kita kalau untuk keagamaan kendalanya kita adalah tempat yang tidak memadai dengan jumlah kapasitas siswa yang melebihi jumlah ruangan. Karena ini kan kecil karena memiliki 400 kembali bisa dihitung. Kalau anak kalau kumpul di lapangan dengan luas 7 kali 8 ya, ada data mepet pun nggak bisa. Karena di kelas itu di lapangan hanya khusus kalau kita upacara di kelas, sisanya di lorong-lorong depan. Untuk apa? Ya supaya anak ini
lebih efektif membiasakan wajib ya seperti upacara, setiap misalkan ada keagamaan, supaya kita manfaatkan yang ada. Kalau memang tidak memadai panitianya, oke, misalnya di masjid ya udah. Kalau kita lebih banyak, kita diadakan di sekolah untuk lebih efektif dan apa? Lebih memaksimalkan guru-guru pendampingan. Ya kan? Kalau di masjid kita kan berkendara, kita kan orang di halaman, ya. Kita mau ke sana kadang kita mungkin ya kurang ini ya karena kita sering di sekolah supaya lebih bisa Ini tadi ada beberapa kendala terutama dari tempat ya sarana fasilitas ya. Misalkan kan sudah diketahui nih Pak kendalanya, apakah ada solusi lain gitu, apakah mungkin berbagi rencana atau apa gitu untuk apa ya memenuhi fasilitas itu, apakah ada rencana? Sekolah emang ada rencana untuk membangun, jadi rencana panjang lebih besar dan rencana untuk sekolah ini juga rencana untuk pengembangannya adalah ini yang nanti yang sana dibongkar naik ke atas. Jadi nanti rencananya kita sekolah punya rencana untuk mengatasi kendala-kendala itu, rencananya ada pengembangan sarana pembangunan ruangan supaya nanti pada saat acara keagamaan, acara besar, acara umum, olahraga, supaya kita tercantum dengan jumlah kebutuhan anak yang terlalu banyak. Jadi rencananya akan naik ke atas yang mau dibangun. Ini tinggal dua, ini kami kalau cara naik, ini dibongkar. Rencananya dibongkar, pasti besar juga lapangan itu luas dan sangat dibongkar naik ke atas. Berarti untuk rencananya sebelumnya untuk solusi dari kendala-kendala fasilitas tadi yang besar gitu yang sudah ada pembangunan mungkin dari atas di atas saja sudah ada rencana ya supaya memenuhi kebutuhan anak supaya memadai. Mungkin sudah cukup ya Pak dari wawancaranya. Terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancara. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak juga sudah datang ke sini. Inilah kondisi sekolah Yapik ya. Sekolah kecil tapi ya, alhamdulillah mungkin betah kan. Mungkin Endang udah tahu lah ya. Ya dengan kita pertama di sini kenapa nih kita rubah? Kita di sini komitmen semua guru, disiplin, ya. Kita menerapkan punya misi sama, ya. Punya harapan sama, ya. Inilah makanya sekolah yang ini bisa berkembang. Sekolah-sekolah yang selevel Yakti ini kan enggak, ini muridnya di sini aja dekat, ya. Itu cuma enggak 20. Ini yang sebelahnya 50, ya. Sebelahnya lagi yang ini sekitar 40-an. Di sini juga 227. Ekor kelas 7 ya, ini kelas 7 ya, bukan. Kalau semua total 430. Iya. Jadi kan 3 kelas, kelas 7, 6 kelas, kelas 8 itu 3 kelas, kelas 9 3 kelas. Itu sudah over, sudah rasio semua penuh, rasio sudah penuh. Jadi kalau di lingkungan kita termasuk tidak di sini nggak terlalu, kalau dibilang jelek banget ya, bagus banget ya, ini semuanya sih. Jadi karena semua guru kan komitmen semua, disiplin. Kalau akhlak ini kan semi jalan, nggak pinter ya. Orang pinter kan semi jalan, tapi kalau tentang akhlaknya baik, disiplin. Inilah yang jadi apa? Sekolah tujuan. Masyarakat akan mencari sekolah tujuan ini lah. Iya. Modal utama yang kalau dari dulu kita gurunya sering nggak masuk, anak nggak masuk dia, mungkin bayangkan tahu lah yang nggak masuk kita selalu kejar. Kalau ini misalkan guru kita mungkin ada yang guru kita. Iya, kita yang jadi sama kita. Ya. Di sini Mbak, 2 hari nggak masuk kita samperin. Itu nggak ada keterangan. Iya, kita cari, kita telepon nggak bisa dihubungi. Kita bisa.
Jadi kita selalu ada anak yang sedang ada anak masuk, kita bisa cari mana kalau bisa begini bisa. Inilah jadi makanya konsep di sini itu situ kita kalau mau nyari anak pintar makan dosa, ya kan? Di sini yang penting akhlak anda. Udah itu mudah, makanya kita di sini pembiasaan itu, ya. Di Surakarta kan swasta yang saya di sini nggak ada. Yang sekolah swasta ya, satu wilayah. Ini ya, orang tua di sini aja lah. Yang sekolahnya begini begitu. Kalau orang tuanya di sekolah jangan di sana nanti begini nggak. Kalau di sini nggak, begininya positif gitu. Cerita lagi orang-orang ini banyak ini orang itu sudah over kapasitas ya, bisa ngaturnya bingung baru ini baru kita apa namanya karena kita selalu kan begini mengaitkan terus kita orang bulan kita untuk disiplin untuk misalnya ini lah begitu gitu ya. Kita mau dari tetangga dimanapun juga kalau sekolah gurunya sering nggak ketiknya di sini kalau punya adik tetap pulang nggak sore pulang setengah masuk setengah satu pulang setengah karena dari tidak pas sore yang pagi 9 dan siang 3 itu random gitu atau emang sudah terjadwal pembina yang 3 kelas itu 3 kelas itu aja? 3 kelas itu random. Pokoknya yang mau siang ada pilihan gitu. Ada pilihan, ada yang minta, ada yang siang banget. Tapi di rolling atau setiap tahun jadi hanya prosedur satu ini nanti begitu kita siapkan dia masuk pagi 9 masuk pagi ini prosedur dia 7 siang dan kayak itu aja mbak. Oh, terima kasih Ya sama-sama. Ada kurang-kurangnya mohon maaf. Kita terima kasih banyak. Ini saya belum tahu apa kalau misalkan ada mungkin tadi ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin mewawancarai perihal sekolah MTS ini, Bu. Apakah boleh? Siap, boleh, silahkan. Nah, pertanyaan pertama, kurikulum apa, Bu, yang digunakan di sekolah ini? Jadi untuk kurikulum di MTS 18 Yang mana yang berikut? itu ada dua. Yang pertama adalah untuk kelas 7 itu kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 9 kita masih menggunakan kurikulum 2013. Berarti untuk kelas sebelumnya kurikulum Merdeka, Iya. berarti kelas 8 dan 9. Jadi untuk tahun ini baru rintisan. Jadi kami alhamdulillah di tahun 2022 mendapat SK untuk menjadi rintisan menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk Kemenang sendiri ada 2. Jadi kami mempunyai ada 2 regulasi yang dari Dinas maupun dari Kemenang. Dari untuk yang mata pelajaran agama itu menggunakan regulasi dari Kemenang dengan nomor 347 tahun 2022. Terus yang kedua, bagaimana pelaksanaan dari kurikulum PAI itu, Bu? Apakah berjalan efektif di sekolah ini? Yang mana nih? Yang 2013 atau yang kurikulum Merdeka? Yang
kurikulum itu? Kalau kurikulum merdeka kan belum dijalankan, baru Barokan ya? akan dijalankan. Lagi wacana. Masya Allah. Baru akan dijalankan. Iya, Jadi kami belum bisa melihat keberhasilan sampai di mana. Jadi di tahun pelajaran 2023-2024 lah, insya Allah kami akan baru melaksanakan kurikulum merdeka ini. Kalau yang kurikulum 2013 ini gimana? Kalau- Jalannya efektif nggak? Alhamdulillah untuk kurikulum 2013 berjalan lancar, insya Allah nggak ada kendala. Bahkan kami tambahkan dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum pelaksanaan kegiatan KBM, yaitu pembiasaan tadarus dan pembiasaan sholat duha. Itu selalu kami lakukan setiap hari sebelum kegiatan KBM dimulai. Terus selanjutnya apa saja sih Bu nilai-nilai keislaman yang diterapkan pada siswa dalam sehari-hari? Tentunya minimal yang ibadah rutinitas setiap harinya, yaitu kita tanamkan ya, seperti sholat berjamaahnya, kemudian tata cara bagaimana cara mengambil wudhu yang benar ya, sesuai dengan fikinya seperti apa, kemudian harus bagaimana cara berhubungan dengan teman, bagaimana cara berhubungan dengan bapak ibu guru, yaitu ya termasuk dalam akhlakul karimah selalu kami tanamkan ke anak-anak dari itu. Jadi ketika mereka sudah masuk ke lingkungan madrasah, wajib sapa itu wajib, jadi harus tegur sapa, memberikan lingkungan, harus memberikan assalamualaikum baik dengan temannya maupun dengan bapak ibu gurunya. Kemudian yang tadi yang sudah saya sampaikan, pembiasaan pun rutinitas kami laksanakan di sebelum KBM gitu ya. Terus mungkin ada tambahan-tambahan lagi, yaitu kami punya program tahfiz ya, tahfiz di kelas 7 maupun di kelas 8 ini gitu. Terus bagi anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, kami tambahkan lagi waktu mereka setelah pulang sekolah ya, dengan bapak ibu guru pendamping mempelajari baca tulis Al-Quran. Oke, jadi nilai-nilai keislamannya yaitu kayak sholat berjamaah, terus adanya program tahfiz di sekolah ini. Iya betul. Terus selanjutnya gimana sih Bu peran guru dalam penerapan nilai-nilai keislaman tersebut kepada siswa? Alhamdulillah semuanya berperan dengan baik, jadi baik dari semua stakeholder yang ada di KSP 12, mulai dari teknik, karyawan, kemudian apalagi bapak ibu guru ya. Jadi bukan hanya memberikan ilmunya saja tentang kompetensi yang dimilikinya saja, tapi karakter tentang agama juga ditanamkan. Bukan hanya pada pelajaran agama saja, pelajaran umumnya pun seperti itu. Oke, jadi tidak hanya di pelajaran Islamnya aja ya, tapi yang umumnya juga Diselip. Jadi pada saat kita mengajar matematika, itu ada pasti selingi dengan nilai yang tentang keagamaan. selanjutnya bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Ya, salah satunya dengan cara yang tadi harus berakhlakul karimah, kemudian pembiasaan itu ya. Kemudian kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hari-hari Islam gitu Pak. Selalu kami adakan kegiatan tersebut dari besar, banyak sekali kegiatan perlombaan seperti Muadoro, kemudian ada yang namanya membaca Al-Quran. Terus setiap hari Jumat itu surat Al-Kahfi rutinitas. Kemudian kami juga punya hari Jumat itu ada namanya pekan rohani, di mana di pekan rohani tersebut kami akan mendapatkan tausiah dari Ustaz Asep, dan dilanjutkan dengan ada tampilan dari anak-anak kami peserta didik dari kelas 789 menampilkan mungkin dari hafalannya ataupun namanya kegiatan muadorohnya. Itu insya Allah itu setiap pekan kami laksanakan, itu untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman. Ada kendala nggak sih Bu dalam penerapan tersebut?
alhamdulillah sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya. Jadi partisipasi dari teman-teman baik itu Bapak Ibu guru, kemudian kalian TU semuanya berpartisipasi dengan baik. Jadi kalaupun misalnya anak tidak melaksanakan kegiatan sholat misalnya, itu selalu sama Bapak, bukan hanya guru aja yang menegur, dari pihak TU pun menegur. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada sama-sama satu visi misi. Jadi ini meningkatkan ya kualitas ya, bukan hanya keilmuannya saja, tapi dari segi akhlak dan ibadahnya pun perlu ditingkatkan. Jadi di sini kalau bisa ada yang enggak sholat langsung ditegur ya Bu ya? Betul, selalu langsung ditegur. Jadi langsung ditegur. Bahkan kalau ada yang berkata jorok pun, kata-kata jorok itu langsung dilaporkan. Terus kami berikan hukuman, masuk punishment itu misalnya istighfar 70 kali atau membaca surat menulis surat Yasin atau sebagai hukumannya. Jadi hukumannya pun kita arahkan ke hukuman yang insya Allah akan meningkatkan keimanan anak didikan. Terima kasih Bu atas hadisnya. Ya sama-sama, saya juga terima kasih. Kami doakan